Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Betri. Bersama saya Febe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Amin. Gimana mau kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan, saya juga sehat. Kelihatan. Oke. Ceria. Harus ceria dong. Kita menyambut hari selalu harus dengan ceria. Yeay. Oke gitu ya. Nggak tahu, garing banget. Oke, kita pembahasan kali ini mengenai zodiak ya, Kak. Oke. Seru banget nih kalau kita pembahasan zodiak, apalagi di kalangan anak remaja. Biasanya zodiak itu muncul juga di Twitter ya, atau enggak di Instagram gitu ya, mengenai zodiak. Kadang itu ditanyain, kamu bulan apa? Oh, pasti ini ya, Taurus Iya, atau apa, Aries kayak gitu ya, Kak. Macam-macam zodiak. Dan mereka tuh anak remaja seringkali juga melihat, oh pantesan sifatmu tuh kayak gini kayak gitu ya. betul. Nah, secara nggak langsung itu juga percaya terhadap zodiak. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana sih kalau pandangan juga dalam firman Tuhan itu bagaimana tentang zodiak ini, Kak? Iya, kalau bicara tentang zodiak bukan hanya sekarang ini ya. Hmm. Dari dulu itu Iya, ya, dari betul. dulu orang percaya dengan yang namanya zodiak ya. Zodiak itu kan bagian dari astrologi ya, di mana ada kepercayaan bahwa posisi bintang itu atau posisi planet itu bisa menentukan hidup seseorang. Makanya kebanyakan dari kita itu percaya dengan apa yang ditampilkan sesuai dengan zodiak gitu Iya. ya. Saya ingat waktu saya masih SD gitu ya. Kalau misalnya teman kita suruh ngisi diary gitu kan, pasti tidak akan pernah ketinggalan zodiaknya apa Oh gitu iya kan. gitu ya. Iya, zodiaknya apa, Aries ditulis Kalau gitu enggak kita ya. dulu binder, Kak. Iya. Biasanya ada logo-logo zodiaknya. Iya, Oh, ini betul. punya kamu, ini punya kamu gitu. Iya, jadi dari dulu dan sampai sekarang ini, karena memang sangat menarik ya. Iya. Karena apalagi kalau misalnya dikemas dalam bentuk menarik, lucu ya, dan kemudian ketika kita membacanya juga ada aja memang hal-hal yang kok cocok ya gitu ya, makanya mau nggak mau kita Percaya juga gitu ya. kan. Nah, kadang-kadang kita harus mikir juga kenapa sih apa sih alasannya banyak dari kita itu percaya dengan zodiak ini. Nah, yang Nah, pertama itu tuh. itu ingin mengenal diri sendiri ya. Memang pada saat kita remaja itu adalah masa dimana kita sedang mencari jati Jati diri diri. kita ya. Jadi ketika berita zodiak lewat, langsung cepat-cepat nih baca ini aku orangnya seperti apa. Biasanya gitu bulan kan. ini, oh bulan ini kurang beruntung dah kayak gini ya enggak? Betul. Ya, jadi kadang-kadang zodiak itu menawarkan ya deskripsi tentang kepribadian seseorang yang dimana memang cukup dimengerti lah ya, dimengerti bahasanya ya. Jadi kadang-kadang masalah, oh iyo saya ini orangnya pendiam, saya ini kalau misalnya keberuntungan saya nanti harus di sini gitu-gitu kan, jadi kepercayaan. Jadi mau nggak mau ya tanpa disadari kita percaya Iya. gitu apa yang ditampilkan oleh zodiak itu. Kemudian yang kedua ini ikut tren sosial, media sosial ya. Ini memang tidak bisa lagi dibatasi, dipungkiri ya, karena memang kita sudah hidup di zaman teknologi yang semakin canggih dan kemudian apapun berita itu akan cepat diakses dan lain sebagainya. Jadi saya salah satu yang giat di media sosial juga. Jadi memang kadang-kadang kelewat lah itu berita zodiak itu. Jadi secara nggak sadar pun saya langsung baca oh iya apa ya gitu kan. Jadi ya itu pas nemu salah satu kata atau kalimat yang mungkin cocok banget di saya tuh oh iya memang benar ternyata gitu. itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ikut tren aja, oh temanku percaya dengan hal-hal ini ya saya juga harus ikut dong gitu kan. Lalu yang ketiga itu bisa saja karena ya itu tadi merasa cocok dengan deskripsinya ya, karena bagaimana kita nggak merasa cocok karena dia berikan banyak pilihan Iya. gitu kan. Mungkin 1, 2, 3 nggak cocok tapi di 4, 5, 6-nya cocok gitu. Cocok, Jadi iya. ya itu makanya kenapa akhirnya kita ada percaya gitu. Kadang-kadang mereka bilang gini, Leo, contohnya Leo biasanya identik dengan kepemimpinan. Mungkin karena simbol Leo kali ya, itu apa, singa ya. Iya kayaknya ya, aku Gitu. nggak hafal juga. Atau apa gitu ya, saya tidak terlalu hafal ya untuk
sifat-sifatnya seperti apa. Tapi kebanyakan itu karena merasa cocok dengan deskripsi yang diberikan itu, makanya mau nggak mau mereka harus percaya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan ya, kita harus lihat lagi ya, harus lihat lagi apakah memang benar. Emang boleh kita percaya dengan zodiak-zodiak Nah, itu. itu gitu dia. kan. Ya, nanti masa depanmu seperti ini, Iya. kamu beruntungnya di jalan ini jangan. Ribet juga ya. Kamu ke depannya akan jadi pemimpin. Emangnya di luar dari zodiak Leo emangnya nggak bisa jadi pemimpin gitu, Iya. ya kan? Nah, mari kita lihat ya apa kata firman Tuhan dengan zodiak, percaya zodiak ini. Nah, kalau kita mau lihat di perjanjian lama nih Febo ya, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12 dikatakan di situ kan, janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah atau penyihir, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Wah, jadi di jelas sini ya. iya, Tuhan ingin kita itu mencari Dia ya, percaya sama Dia, bukan malah percaya pada peramal. Kan zodiak ini termasuk ramalan kan? Iya. Jadi bukan percaya pada hal-hal ramalan. Dia sendiri tidak bisa mengamal dirinya sendiri, apalagi orang lain gitu kan. Meskipun memang sekarang ini kita lihat ada yang peramal-peramal gitu, dan seolah-olah apa yang mereka ramalkan itu Betul. benar terjadi ya. Tapi itu kan sebenarnya bukan dari, maksudnya Tuhan tidak melihat apa yang sedang terjadi itu ya. Memang pada waktu itu memang kejadiannya ya hampir sama seperti yang diramalkan itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat juga bagaimana kita percaya kepada ramalan itu, karena apa, nanti pada akhirnya kita ujung-ujungnya kecewa. Iya. Malamnya katanya gini, nanti kalau saya ambil jurusan ini sesuai dengan bintangnya saya, zodiaknya saya pasti sukses. Ujung-ujungnya enggak gitu ya, akan ada kekecewaan yang muncul ya. Jadi daripada kita menghabiskan waktu untuk percaya pada zodiak, percaya pada ramalan, yang mendingan kita baca firman Tuhan yang sudah jelas-jelas ya, sudah jelas-jelas memberikan kita pengharapan, memberikan kita kepastian tentang masa depan kita ya. Karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, jadi sebagai remaja mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang tahu. Ya. Hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan yang bisa merancang masa depan kita. Setuju. Ya. Bukan zodiak, bukan ramalan-ramalan itu ya. Mungkin zodiak terlihat menarik gitu ya, tapi hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kepastian, memberikan kita pengharapan. Sekalipun mungkin kita waktu membaca zodiak itu ada beberapa hal yang mungkin sama dengan sifat kita, tapi itu kan tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depanmu adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus sendiri, karena Dia yang merancang masa depan kita. Iya, Saya pikir itu sih, betul Febo, sekali. untuk zodiak Dari bayi juga Iya, Tuhan dari sudah dalam punya kandungan, betul, dari dalam Iya, kandungan. Tuhan sudah punya rencana yang baik buat kamu. Kan kalau kita katakan di firman juga bilang masa depanmu sungguh ada dan Iya. harapanmu tak Tidak akan akan hilang. Betul, Nah, betul. itu dia. Jadi janganlah percaya sama zodiak. Iya. Itu juga bisa membuat kalian jadi minder, jadi nggak percaya diri ya, Kak. Betul. Jadi percaya aja firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan ada begitu banyak janji-janjinya Tuhan. Kita percaya aja sama rencana Tuhan. Oke, terima kasih Kak Sama-sama. Kasih sudah menjelaskan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton B3 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.